Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah, ensiklopedi Islam dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, sholat 5 waktu adalah ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Setelah seorang muslim memasuki masa balik hingga ia meninggal dunia, kewajiban sholat 5 waktu tidak akan gugur dengan sebab apapun. Meninggalkan sholat dengan sengaja harus mengqadha atau menggantinya. Jika demikian, bagaimana dengan orang yang dulunya sering meninggalkan sholat, kemudian datang kesadaran agama pada dirinya sehingga ia bertobat dan mulai mendirikan sholat? Pertanyaannya, apakah sholat-sholat yang pernah ditinggalkan dulu harus diqadha atau tidak perlu karena ia sudah bertobat? Apakah sholatnya hanya dihitung mulai ia bertobat? Masalahnya apabila ia tidak ingat lagi berapa banyak ia meninggalkan sholat, bahkan jika dihitung dari sejak akil balik, karena bukan lagi hitungan hari, tapi bertahun-tahun meninggalkan sholat. Lalu bagaimana caranya agar terlunasi seluruh sholat yang ditinggalkan? Sementara ia tidak ingat berapa banyaknya jumlah sholat yang ditinggalkan dahulu. Lalu bagaimana caranya agar terlunasi seluruh sholat yang ditinggalkan? Sementara ia tidak ingat berapa banyaknya jumlah sholat yang ditinggalkan dahulu. Bagaimana teknis serta waktu pelaksanaannya? Satu sholat yang kita tinggalkan harus kita ganti, apalagi kalau banyak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini terlalu banyak dan saya lupa berapa saya tidak sholat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sering kali kita dengar beliau menasihati, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu. Nah, di sini hitung-hitung itu yang paling utama adalah coba kita perhitungkan berapa kali kira-kira kita tidak sholat. Itu yang harus kita perhitungkan. Syukur-syukur kita menghitungnya agak sedikit dilebihkan daripada kurang. Nah, setelah kita tahu, kita ancer-ancer kira-kira berapa, katakanlah mungkin 1 tahun total kita tidak sholat, berarti 365 hari. Maka kita buatlah proyek untuk menebus sholat-sholat yang sudah kita tinggalkan itu. Kita buat catatan, kita buat semacam progress report. Setiap kali kita mengganti, kita catat. Mengganti, kita catat. Sudah berapa hari yang sudah kita ganti dan berapa banyak. Nah, tentang waktunya, bebas kapan saja. Mau dikerjakan sesuai dengan waktunya, sholat subuh digantinya di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, dan seterusnya, itu bebas. Yang penting lunas, dan kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Lalu niatnya bagaimana? Ya sebenarnya masalah niat ini sederhana saja. Kita memang menemukan sebagian masyarakat ada yang menggunakan niat itu maksudnya adalah bacaan lafaz niat, at-talaffuz bin niyah. Memang di sebagian ulama talaffuz bin niyah seperti dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Tidak diwajibkan, tidak menjadi syarat, tapi sunnah. Katakanlah saya mau sholat subuh, biasanya saudara-saudara kita yang bermadzhab Syafi'i akan mengatakan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, kalau ini mau diganti menjadi qadha, maka kita cukup mengganti adaan menjadi qadhaan. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Nah, kalau yang kita gantikan itu kita udah lupa tanggalnya dan berapa, maka kita bilang saya mengganti sesuai dengan jumlah yang masih kurang ini. Di dalam hati saja, tidak usah diucapkan. Yang penting jumlahnya akan klop dan malaikat lebih tahu bagaimana cara nanti mengkalkulasinya. Dan para ulama seluruhnya 4 mazhab sepakat bahwa orang yang luput dari mengerjakan sholat, maka dia bukan berarti gugur kewajiban sholatnya. Dan satu lagi yang penting adalah gugurnya sholat ini atau ditinggalkannya sholat ini tidaklah kemudian bisa diganti begitu saja dengan misalnya berzikir atau membagi-bagi harta kepada fakir miskin atau baca Quran atau bahkan sholat tapi sholatnya sholat sunnah, itu tidak. Kenapa? Karena contoh dari Rasulullah ada 2 kejadian di masa Nabi. Yang pertama ketika terjadi perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Saat itu Rasulullah dan para sahabat sampai-sampai dibuat tidak bisa berkutik, sehingga terpaksa harus meninggalkan sholat yang 5 waktu. Zuhur ditinggalkan, asar ditinggalkan, maghrib bahkan isya. Sehingga ketika sudah tengah malam,
barulah kemudian Rasulullah punya kesempatan, beliau meminta Bilal untuk azan, memanggil orang-orang di Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah, mengganti sholat zuhur yang tadi siang belum sempat dikerjakan, lalu setelah itu sholat lagi asar, setelah itu maghrib, setelah itu isya. Kejadian yang kedua, pada tahun ke-6 Hijriah, ketika pulang dari perang Khaybar, di tengah malam itu Rasulullah diminta oleh para sahabat untuk beristirahat karena sudah sangat lelahnya. Beliau sebenarnya agak menolak. Kenapa? Karena takut sebentar lagi subuh dan nanti terlewat kalau harus beristirahat. Sehingga kemudian datanglah Bilal menengahi, serahkan saya ya Rasulullah, biar saya yang menjaga, silahkan Anda dan para sahabat semua teman-teman ini tidur istirahat, nanti begitu terbit fajar saya akan bangunkan. Ternyata Bilal pun tertidur pula. Dalam perasaan Bilal, dia hanya mengedipkan mata sebentar saja, tapi begitu dia buka matanya, matahari sudah tinggi. Artinya Rasulullah dan para sahabat kemudian kesiangan dari mengerjakan sholat subuh. Maka setelah itu Rasulullah kemudian mengajak mereka untuk mengerjakan sholat subuh yang sama, waktunya ketika mereka bangun, ya kira-kira matahari sudah tinggi lah. Selesai sholat, Nabi kemudian bersabda, man nasiyas sholah, siapa yang terlupa dari mengerjakan sholat, falyusalliha idza dzakaraha, sholatlah begitu dia ingat. Maka sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak gugur kewajibannya hanya gara-gara lupa tidur, atau mungkin masa mudanya kurang islami sehingga banyak bolong-bolong sholatnya. Maka semuanya itu adalah menjadi hutang yang harus kita bayarkan di dunia ini. Boleh hutang itu tidak kita bayar di dunia, di akhirat, tapi membayar di akhirat itu lebih berat karena sudah sangat lelahnya. Beliau sebenarnya agak menolak. Kenapa? Karena takut sebentar lagi subuh dan nanti terlewat kalau harus beristirahat. Sehingga kemudian datanglah Bilal menengahi, serahkan saya ya Rasulullah, biar saya yang menjaga, silahkan Anda dan para sahabat semua teman-teman ini tidur istirahat, nanti begitu terbit fajar saya akan bangunkan. Ternyata Bilal pun tertidur pula. Dalam perasaan Bilal, dia hanya mengedipkan mata sebentar saja, tapi begitu dia buka matanya, matahari sudah tinggi. Artinya Rasulullah dan para sahabat kemudian kesiangan dari mengerjakan sholat subuh. Maka setelah itu Rasulullah kemudian mengajak mereka untuk mengerjakan sholat subuh yang sama, waktunya ketika mereka bangun, ya kira-kira matahari sudah tinggi lah. Selesai sholat, Nabi kemudian bersabda, man nasiyas sholah, siapa yang terlupa dari mengerjakan sholat, falyusalliha idza dzakaraha, sholatlah begitu dia ingat. Maka sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak gugur kewajibannya hanya gara-gara lupa tidur, atau mungkin masa mudanya kurang islami sehingga banyak bolong-bolong sholatnya. Maka semuanya itu adalah menjadi hutang yang harus kita bayarkan di dunia ini. Boleh hutang itu tidak kita bayar di dunia, di akhirat, tapi membayar di akhirat itu lebih berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Sampai apabila Allah tidak menyisakan seorang ulama pun, manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemirsa Hasanah yang dirahmati Allah, semoga sajian Tanya Hasanah ini memberikan pencerahan dan pengetahuan dan menginspirasi bagi Anda. Nantikan episode Tanya Hasanah berikutnya hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.